Udah lama jadi guru dulu. Dulu berapa lama pengalaman jadi guru? 2 tahun. berapa? Hah? 2 tahun. 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu apa sebenarnya yang menjadi kendala Madan ini sehingga cabut dari guru gitu? Kok nggak jadi guru itu memang nggak di dirinya. Padahal jurusan cocok kan memang guru gitu kan? Iya, guru agama Islam. Iya. Jadi kenapa? Apa pengalaman yang pahit misalnya selama jadi guru itu apa ya pengalaman apa yang paling pahit? Ya, salah satunya murid bandel lah. Bandel. Biasanya kayak mana, Madan? Nangani murid yang bandel itu seperti apa? Kalau apa itu ya dipanggil tetap muka 4 mata. Murid yang paling bandel seperti apa lah biasanya? Karena guru SD yang paling bandel itu memang ribut di kelas. Terus kalau cabut teman guru SD nggak ada. Jadi Bapak ada satu kisah ini, Cik. Jadi kisah ini sebenarnya pengalaman nyata dari teman gitu ya. Pengalaman nyata dari teman. Ini di sekolah SD. Jadi di sekolah SD itu ada salah satu guru yang dia mengajar itu tulus, ikhlas, selalu berusaha sungguh-sungguh membuat suasana kelas itu menjadi ceria gitu. Nah, ini terjadi ketika guru kelas 5. Jadi Bapak ada satu kiriman dari WA, tapi memang Bapak terharu membacanya. Coba kita dengar, ada pengalaman seorang guru. Dikatakan begini, di suatu sekolah ada guru yang selalu tulus, ikhlas, mengajar bersungguh-sungguh, yang membuat suasana kelas baik bagi murid-muridnya. Ketika guru itu menjadi guru kelas 5, seorang anak, salah satu murid di kelasnya selalu berpakaian foto, acak-acakan. Anak ini malas, sering terlambat, dan selalu mengantuk di kelas. Ketika semua murid lain mengacungkan tangannya untuk menjawab kuis yang diberikan oleh guru ini, mengeluarkan pendapatnya, anak ini tidak pernah sekalipun mengacungkan tangannya. Guru ini mencoba berusaha, tapi ternyata dia tetap tidak bisa menyukai anak ini. Dan entah sejak kapan, guru ini pun menjadi benci dan antipati terhadap anak tersebut. Satu hari, guru ini melihat raport anak tersebut. Di raport tengah semester, guru ini menulis apa adanya tentang anak ini. Yang malas, suka ngantuk, segala macam. Tanpa disengaja, guru ini melihat raport si anak ini pada saat anak itu kelas 1 SD. Di sana tertulis, ceria, ramah, bisa mengikuti pelajaran dengan baik, masa depannya penuh harapan. Ini pasti salah, kata guru. Ini pasti catatan raport anak lain. Guru itu berpikir, lalu sambil membuka catatan demi catatan di raport anak tersebut. Lalu terbuka raport kelas kedua. Kelas 2 tertulis, kadang-kadang terlambat karena harus merawat ibunya yang sakit-sakitan. Di kelas 3 semester awal, sakit ibunya nampak semakin parah. Mungkin terlalu letih merawat, jadi ia sering ngantuk di kelas. Di kelas 3 semester terakhir, ternyata ibunya meninggal. Anak ini sangat sedih, terpukul dan kehilangan harapan. Di catatan raport kelas 4, ayahnya seperti kehilangan semangat hidup. Kadang-kadang melakukan tindakan kekerasan, jadi anak ini menjadi pelampias anak tersebut. Terhenyak guru itu dengan rasa pilu yang tiba-tiba menyesakkan dada. Dan tanpa disadarinya, guru ini meneteskan air mata. Dia mencap, memberi label anak ini sebagai anak yang pemalas. Padahal si anak telah berjuang bertahan dengan nestapa yang begitu dalam. Maka terbukalah hati guru itu. Selesai jam sekolah, guru itu menyapa si anak. Nak, ibu nanti bekerja sampai sore. Bagaimana kalau kamu juga belajar mengejar ketertinggalan? Kalau ada kamu yang tidak mengerti, kamu dapat bertanya kepada ibu. Untuk pertama kalinya, anak ini memberikan senyuman yang di wajahnya. Sejak saat itu, si anak belajar dengan sungguh-sungguh. Dia review kembali pelajaran-pelajaran dari sekolah, dia ulang lagi ke rumah, dan dia lakukan secara kontinu. Nah, apa yang terjadi?
Guru itu merasakan kebahagiaan yang tidak terkira ketika untuk pertama kalinya si anak mengacungkan tangan. Kepercayaan diri anak itu mulai tumbuh. Di kelas 6, ternyata guru itu tadi tidak lagi menjadi wali kelas si anak. 6 tahun kemudian, kembali guru itu bercerita bahwasanya anak itu telah lulus. Namun, apa yang terjadi? Dia mendapatkan selembar surat dari si anak. Di sana tertulis, Bu Guru baik seperti Bunda. Bu Guru adalah guru yang terbaik yang pernah aku temui. 6 tahun kemudian, kembali guru itu mendapatkan sebuah kartu pos dari si anak. Di sana tertulis, besok hari kelulusan SMA. Saya sangat bahagia mendapatkan wali kelas seperti Bu Guru waktu di kelas 5. Karena Bu Guru lah saya bisa kembali belajar dan bersyukur saya sekarang mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke fakultas kedokteran. 10 tahun pun berlalu. Kembali guru itu mendapatkan sebuah kartu. Di sana tertulis, saya menjadi dokter yang mengerti rasa syukur dan mengerti rasa sakit. Saya mengerti rasa syukur karena bertemu dengan ibu guru, dan saya mengerti rasa sakit karena saya sering dipukuli oleh ayah saya. Kartu pos itu berakhir dengan kalimat, saya selalu ingat Bu Guru waktu kelas 5 SD. Bu Guru seperti dikirim oleh Allah untuk menyelamatkan saya ketika saya sedang jatuh waktu itu. Bu Guru, sekarang saya sudah dewasa dan bersyukur bisa sampai menjadi seorang dokter. Tapi guru yang terbaik adalah guru wali kelas saya ketika kelas 5. Setahun kemudian, yang datang adalah sebuah surat undangan. Di sana tertulis, mohon duduk di kursi Bunda di hari pernikahan saya. Nah, dari kisah ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang jahat, tidak ada anak yang bandel. Itu tergantung bagaimana kita seorang guru melakukan pendekatan persuasif kepada si anak. Anak tidak perlu ranking pada saat itu, tapi akhirnya karena motivasi belajarnya, di sekeliling dia ada orang-orang yang mendukung, terutama guru yang selalu memotivasi si anak, yang selalu ada ketika anak membutuhkan. Saya pikir kalau seandainya ini Adan pahami untuk menjadi seorang guru, maka tidak ada yang namanya anak bandel. Tidak ada masalah anak-anak yang tidak bisa diatasi. Bandalnya si anak, bodohnya dikatakan si anak, itu bukanlah kesalahan mutlak ada pada si anak, tapi kepada orang tua. Kita sebagai orang tua, ya, sarannya adalah bagaimana kita bisa jadilah guru, bukan guru pun jadilah.